Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Itulah seruan Santo Yohanes Pembaptis yang sangat penting untuk kita perhatikan dan kita laksanakan dalam hari-hari masa Advent. Seruan inilah yang memberi bobot bagi persiapan batin kita menyambut peringatan kelahiran Tuhan kita Yesus pada hari raya Natal. Sehingga Natal bukan hanya sekedar sebuah upacara, sebuah seremoni, sebuah rutinitas tahun demi tahun, tapi Natal kita rayakan sungguh dengan hati yang pantas, hati yang telah menjalani proses pemurnian dan pertobatan, dan dengan demikian layak menjadi tempat kediaman Tuhan kita Yesus. Saudara-saudari sekalian, tentu saja pertobatan dan pembaptisan yang diserukan oleh Yohanes Pemandi ini bukan hanya sekedar sebuah momen, sekedar sebuah ritual. Hal mana kalau ini hanya momen dan ritual, ini perkara 5 menit. Dalam 5 menit orang sudah selesai dibaptis. Dalam 5 menit kalau kita mengaku dosa, selesai. Tentu bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksudkan adalah pertobatan dan pembaptisan sebagai sebuah proses terus-menerus sepanjang hayat di kandung badan, sepanjang hidup kita. Sampai kapanpun Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk jalani siara hidup ini, sejauh itu pula lah kita menunjukkan semangat pertobatan. Kita menunjukkan jati diri kita sebagai orang yang telah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, pokok iman kita. Bertobat artinya orang mau berubah dengan cara meninggalkan perilaku yang tidak baik, yang melawan kehendak dan perintah Tuhan. Pembaptisan bukan juga sekedar direciki air baptis, tetapi sebuah perjuangan seumur hidup untuk terus menerus berada di dalam spirit, semangat kesatuan kita dengan Allah Tritunggal. Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua tadi menitipkan sebuah harapan yang dia ungkapkan sebagai sebuah doa. Dan menurut hemat saya, harapan dan doa Paulus inilah yang baik kita perhatikan untuk memberi isi pertobatan dan semangat pembaptisan kita. Paulus katakan begini, dan inilah doaku, semoga kasih-Mu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan demikian kamu dapat memilih apa yang baik, agar kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan akhirnya semoga kamu dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Sekali lagi saudara-saudari, ini harapan dan doa Santo Paulus. Dan bagi saya harapan dan doa inilah yang boleh menjadi perhatian kita untuk memberi bobot, memberi isi semangat pertobatan kita. Ada 3 hal yang boleh kita petik dari harapan dan doanya Santo Paulus ini. Yang pertama adalah hidup di dalam kasih. Kita semua tahu kasih adalah perintah utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama. Mari hari-hari kehidupan kita warnai dengan sikap, perbuatan, dan kata-kata yang menunjukkan betapa kita mengasihi Tuhan
betapa kita mengasihi sesama yang mengalami kehadiran kita secara khusus. Kasih membuat orang tulus, jujur, apa adanya. Kasih membuat orang terhindar dari segala macam bentuk sandiwara kehidupan. Kerap kali kita mengalami di dalam hidup kita, ada orang, ada teman bahkan yang begitu manis kata-katanya di depan kita, tapi ternyata di belakang kita dia menebar racun. Ini artinya tidak tulus, tidak jujur, lain muka lain belakang, orang bermuka dua. Kita hindari. Kalau kita sungguh mengasihi, kita harus bertindak apa adanya. Kata-kata yang baik karena memang baik. Mungkin ada saat-saat tertentu kita juga harus mengatakan kata-kata yang pedas, kata-kata yang sedikit membuat telinga jadi merah. Tapi itulah kasih seperti Yesus. Di dalam pengajarannya terhadap orang banyak kali juga Yesus melontarkan kata-kata yang sebetulnya juga tidak enak untuk didengar. Celakalah kamu, hai orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kata-kata keras, kata-kata yang pedas membuat para ahli Taurat dan kaum Farisi merah telinganya dan bahkan terbawa emosi berhadapan dengan Yesus. Tapi Yesus katakan itu sebagai ekspresi kasih. Harus berbicara apa adanya demi kebaikan, demi hidup yang benar. Kasih tidak berpura-pura. Yang kedua, Paulus juga mengatakan supaya kamu punya pengetahuan yang benar dalam segala pengertian. Pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar bukan hanya didapat di bangku sekolah, bukan hanya didapat di bangku kuliah, tapi pengetahuan yang benar itu juga ada di dalam medan kehidupan kita. Banyak hal yang baik, banyak hal yang benar yang harus kita pelajari di dalam realitas kehidupan, dalam keseharian kita. Dan untuk itu perlu juga dituntut dari kita sebuah filter. Filter itu saringan. Di luar sana kita bisa menemukan berbagai macam cerita, informasi yang belum tentu benar. Ada hoax, berita bohong. Ada hate speech, ujaran kebencian. Ada fitnah. Ada desas-desus, gosip. Kerap kali orang kalau bertemu, pertanyaannya apa? Kau sudah dengar? Apa? Itu, kau sudah dengar? Kalau kalimatnya sudah seperti itu, saudara-saudari, filter kita harus kencang. Saringan. Supaya tidak mudah orang terbawa oleh berita-berita yang keliru, berita-berita yang menyesatkan. Banyak orang yang tadinya berteman baik, tapi termakan oleh provokasi, termakan oleh fitnah, termakan oleh berita yang biasa sana sini. Akhirnya orang mulai renggang, mulai tidak lagi bertegur sapa, dan muaranya malah sampai bermusuhan. Maka Paulus mengatakan punya pengetahuan yang benar. Mendengar tidak hanya dengan telinga di kepala, tapi mendengar dengan pikiran kritis. Mendengar juga dengan hati. Artinya dengan kebijaksanaan. Dalam segala pengertian. Dan berikut Paulus juga berdoa dan berharap supaya kita memilih apa yang baik. Life is a choice. Hidup adalah sebuah pilihan. Dari kita bangun pagi tadi itu kita sudah dihadapkan dengan pilihan. Mau bangun atau masih mau tidur terus. Setelah bangun kita juga masih pilih. Mau langsung mandi atau sedikit
olahraga, jogging, lompat-lompat, macam-macam dan seterusnya. Sepanjang hari, bahkan sepanjang hidup kita, kita berhadapan dengan pilihan. Pilihan yang kecil, yang remeh-temeh, boleh jadi juga pilihan yang harus membuat kita masuk di dalam sebuah situasi yang serius, keputusan penting di dalam hidup yang harus kita cermati sebaik-baiknya supaya jangan sampai salah pilih. Salah pilih tukang cukur, kita maunya cuma pangkas tapi dia gondol kepala kita, apa boleh buat? Tidak apa-apa, itu hanya perkara 2 bulan, rambut sudah tumbuh lagi, sudah lebat lagi. Salah pilih baju di toko, tidak masalah, mungkin masih bisa ditukar lagi kalau sudah ada pembicaraan dengan yang punya toko. Atau ya sudahlah, ini kasih saja buat saudara atau teman, nanti cari lagi. Tapi ada hal-hal tertentu, sekali kita pilih, tidak bisa lagi kita rubah. Dan disitulah kita perlu kritis, kita perlu hati-hati, bahkan kita perlu melibatkan Tuhan sendiri. Kita ingat bagaimana Yesus memilih 12 rasul. Dikatakan semalam-malaman Yesus berdoa, melibatkan Allah Bapa supaya memilih yang baik, memilih yang benar. Itu pun kita semua tahu masih ada Yudas yang ternyata adalah pengkhianat. Tapi itu tidak lepas dari bagian rencana Tuhan sendiri. Ibu bapak saudara-saudari sekalian, mudah-mudahan harapan dan doa Santo Paulus ini sekali lagi bisa memberi isi dan bobot bagi seruan Santo Yohanes Pembaptis bagi kita sekalian untuk hidup di dalam semangat pertobatan dan hidup dalam semangat spirit jati diri kita sebagai orang-orang yang dibaptis. Dan dengan demikian kita akan dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus dan segalanya, kata Santo Paulus, untuk memuliakan dan memuji Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.